Shalom Bapak Ibu Saudari antar kasih. Pada kesempatan hari ini kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah keluarga hari ini. Untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat 353 bait ke-1 dan ke-2. Berdoa. Bapa kami yang kudus, Bapa kami yang mulia, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan pada kami di rumah masing-masing Tuhan untuk melaksanakan ibadah keluarga hari ini. Biarkan Engkau menyertai ibadah ini mulai pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 436 bait ke-1 dan ke-2. Lawanlah godaan.
kita pada hari ini yaitu biasakan yang benar atau membenarkan yang biasanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Budaya, mari kita pujikan dari NKB 197 bait 1. Besarlah untungku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, baik di tempat kami yang saat ini tidak melayani, kiranya Bapak dan Ibu yang ada di rumah dapat mengikuti dengan khidmat. Untuk itu marilah kita berdoa, di dalam kita akan mendengarkan sabda Allah. Mari kita berdoa. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh berada di tempat ini semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di hari yang Tuhan tentukan, pada hari ibadah keluarga di tempat kami, sehingga ibadah keluarga ini boleh menjadikan berkat bagi saudara kami dimanapun berada. Berfirmanlah Tuhan, kami tidak mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada petang malam hari ini diambilkan dari Lukas 11 ayat 37 sampai 52. Demikian sabdanya. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru,
Dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habil sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Demikian sabda Tuhan. Kiranya Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun mereka berada dapat ikut dan memperhatikan sabda Allah ini. Kiranya Tuhan menyertai. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan hamba Tuhan sepelayanan dimanapun mereka berada. Kami mencoba mengangkat dengan ayat yang boleh kami bawa pada kesempatan ini adalah biasakan yang benar atau membenarkan yang biasanya. Pada konteks pada ayat 42 tadi, di situ ada istilah biji selasih dan daun inggu. Biji selasih ini merupakan sumber makanan yang kaya serat. Sebagian besar serat di dalam biji selasih adalah serat larut, termasuk pektin. Manfaat biji selasih adalah dapat mencukupi kebutuhan serat harian. Sedangkan manfaat daun inggu adalah paling populer adalah membantu untuk menetralisir racun pada tubuh, baik itu racun yang diakibatkan dari makanan, obat-obatan dan lain sebagainya. Kenapa hal ini kami coba untuk kami singgung? Karena firman Tuhan di sejak dahulu kala hingga saat ini nampaknya juga masih ada hal yang misteri yang kita tidak bisa memahami arti pentingnya. Nah, pada saat itu Pak orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dia senantiasa taat untuk mempersembahkan perpuluhan, tapi hal lain yang penting tidak dilakukan. Oleh karena itu kesempatan ini pula kita juga dihadapkan kepada peristiwa besar bahwa dunia dilanda oleh COVID pandemi yang pada saat ini juga timbul, yang itu Omikron, yang juga di sana sini mengalami keluhan bahwa kita harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula bagi umat beriman senantiasa harus taat prokes, protokol kesehatan, dan harus melakukan cuci tangan, melakukan jaga jarak, dan melakukan tindakan-tindakan yang diharapkan oleh protokol kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini pula ada sebuah ungkapan. Kalau dulu kita di saat SD itu ada sebuah kiasan demikian atau peribahasa. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan nampak. Artinya hal-hal yang saat ini kita itu sebenarnya ada beban berat yang senantiasa harus kita lepas. Tapi kita seolah-olah biasa-biasa saja dan tidak tahu bagaimana solusi untuk melepas hal itu. Gajah itu kan sebuah binatang yang begitu besar.
Itu digambarkan di Pulau Mata itu saja loh tidak kelihatan. Tapi semut di Samudra Raya itu nampak. Artinya bahwa kita itu biasa melihat sesuatu yang bukan porsinya. Namun di saat kita yang harus melepas segala sesuatu itu dipikul sampai mati. Artinya suka duka, beban berat itu senantiasa kita tidak pernah ada solusi dan kita tidak pernah melepas segala sesuatu yang mestinya itu harus kita tinggalkan. Untuk itu dengan peribahasa ini tentunya kita tidak salahlah. Kalau di dalam Lukas 11, 37 sampai 52 tadi, itu sebuah kecaman Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga di dalam benang merah pada bacaan tadi, ucapan celakalah kamu itu diucapkan sampai 6 kali. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh marah kepada umat yang tidak setia dan tidak taat. Sehingga pada kesempatan ini kami tidak akan runtuh di dalam mengupas dan mengungkap dari firman Tuhan dari Lukas 11, 37 sampai 52. Pada ayat yang 52 dikatakan demikian. Bahwa orang Farisi itu sebenarnya telah ambil kunci pengetahuan, tetapi tidak menjalankannya. Artinya, dia tidak mau memasuk ke wilayah yang dia sebenarnya sudah mengetahui, akan tetapi dia hanya sekedar pegang secara teori-teori yang dia tidak bisa menerapkan. Begitu pula di mana ada orang lain mau masuk dihalangi, artinya tidak ada kesempatan dan tidak memberikan sebuah motivasi kepada siapapun. Apakah hal ini terjadi pada saat itu saja? Akan tetapi di era globalisasi dan saat ini pun juga meradang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat Tuhan Yesus mau melakukan makan bersama, dia melihat Tuhan Yesus tidak mencuci tangan. Dia melihat secara heran. Nah, sebuah kebiasaan itu baik dan membiasakan sesuatu yang baik itu akan lebih baik. Membiasakan yang benar itu baik dan membenarkan yang biasanya itu belum tentu baik atau benar. Dan inilah yang lazim banyak orang melakukan, bahwa hidup sekedar hidup karena kebiasaan dan sebagainya. Dalam teologi kritis tentu kita harus senantiasa berani membenarkan karena petunjuk Tuhan, bukan petunjuk manusia. Dan manusia yang mana yang menjadi petunjuk dan seterusnya, tentu saja yang mempunyai kualitas dan kapasitas sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dengan konteks ini tentunya kita senantiasa pertama kita harus bersandar kepada sumber yang dikehendaki Tuhan yaitu Alkitab. Itulah petunjuk yang pertama dan utama. Sedangkan petunjuk yang berikut adalah umat-umat pilihan yang telah terpilih sebagai jembatan untuk keselamatan karya Allah di dunia ini. Sedangkan orang Farisi itu sendiri juga senantiasa membersihkan bagian luar saja ketika dia melakukan untuk pembersihan barang-barang yang dikehendaki, akan tetapi bagian luarnya penuh rampasan dan kejahatan. Sebuah kehidupan memang bagian yang nampak saja yang menjadi idola. Makanya ada ucapan orang Jawa demikian. Ajini rogo ana ing busana, ajini diri dumunung ana ing lati. Artinya bahwa kita dimanapun berada senantiasa harus berdandan, berpakaian rapi agar kita bisa dihargai oleh orang lain. Begitu pula kita berhadapan kepada siapapun, senantiasa kita harus memilih kata ucapan agar ucapan dan kata ini kita senantiasa dapat dihormati dan dihargai oleh siapapun. Lah di saat era digital ini semua menjadi carut-marut, artinya yang pintar tidak mau ngajar dan yang bodoh buat manuver jadi YouTuber dan sebagainya. Sehingga untuk memilih dan memilah siapa yang pintar, siapa yang benar harus penuh kejelian dan sampai termakan hoax. Saya sering memperhatikan video-video yang senantiasa menghujat dan mengolok-olok pada posisi yang sebenarnya itu benar, akan tetapi pihak-pihak yang merasa
terusik dan merasa tidak mendapat kesempatan, senantiasa dia membuat sebuah manuver yang mana mereka agar mendapat sebuah pengakuan. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari mulai saat ini kita senantiasa dapat ambil bagian dalam pelayanan dalam bentuk apapun. Dan jangan ragu, utamanya diri sendiri, keluarga dan orang lain. Dan jangan jadi ucapan demikian, gajah dipelakoni, iso khotbah ndak iso nglakoni. Nah, hal ini sering kita dengarkan bahwa di mana kita berada di hadapan jemaat dan berada di mana saja, kita senantiasa sportif, dapat melakukan apa yang diucapkan. Oleh karena itu di ayat yang ke-40, hai orang bodoh, bukannya dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Ini menegaskan buat kita umat beriman agar lahir batin senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan kita tidak perlu bertopeng, bersandiwara yang mana dan apa kita berperan. Untuk itu Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan yang keras-keras. Celakalah, bodoh. Ini ditujukan pada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di kala itu. Ya tentu saja buat jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan tidak masuk di lingkup ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pada ayat yang ke-41 ditekankan, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semua akan menjadi bersih bagimu. Nah, ini hal ajaran yang patut kita camkan, direnungkan. Bahkan sedekah bukannya sekedar sembako, tribako, uang, akan tetapi bisa ilmu, motivasi, keadaan di mana kita berada dan lingkungan kita penuh dengan anugerah, berkat dan tidak terkalahkan dengan berkah-berkah lain. Cuma persoalan kita ini adalah tertutup dan tidak ada keberanian untuk membuka tabir Tuhan yang begitu luar biasa. Sebagaimana pada ilustrasi di atas tentang sebuah tanaman yang ada di kiri kanan rumah kita yang dapat digunakan untuk obat-obat dalam menangkal segala penyakit. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam pesan rohani pada kesempatan ini adalah kita senantiasa diminta untuk belajar cerdas. Belajar cerdas yang dimaksud adalah kita sebelum melangkah kita harus berpikir dulu. Ketika sesuatu itu menyimpang kita harus memberikan sebuah namanya kebijakan agar kita tidak tergolong yang dinamakan bodoh. Pesan rohani berikut adalah perlu kehati-hatian. Kita senantiasa tenang dan tidak ceroboh agar tidak tersesat. Banyak orang menjadi korban karena dia tidak melakukan kehati-hatian dan tidak tenang. Dan dia senantiasa hanya ikut katut kenyut. Dan itu semuanya yang pada akhirnya waduh, aduh, oh. Akhirnya dia jadi korban. Kemudian pesan berikut adalah berilah kesempatan orang lain. Sehingga dengan demikian kita jangan menghalangi kepada siapapun yang mempunyai kehendak yang positif. Kesempatan orang lain tentunya juga menjadikan sarana bagi regenerasi dan bagi kemajuan kepada lingkungan, jemaat, dan negara. Dan yang berikut adalah ajarlah diri sendiri, baru orang lain. Dengan motivasi sebagai sedekah, kita senantiasa ada sebuah pengharapan apa yang kita lakukan akan berbuah. Yang pada akhirnya lakukanlah dengan tulus, lahir dan batin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hanya karena kasih penyertaan Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian sabda. Karena sabda Tuhan yang kudus ini menjadi kekuatan hidup kami. Bahkan hidup kami menjadikan lilin terang dan garam dimanapun kami berada. Demikian Bapa permohonan kami. Hanya kami sandarkan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu sekalian, sebagai rasa syukur kita, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita nyanyikan dari PKJ 148 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Mari Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun mereka berada, mari kita berdoa, menyerahkan segala keberadaan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat semata-mata hanya kami naikkan di Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan yang boleh kami dengarkan dapat menjadi kekuatan iman kami. Di sela-sela kesibukan kami, Tuhan telah memberi kesempatan buat kami untuk bisa berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Barusan kami juga telah menyisihkan sebagian berkat Tuhan berupa persembahan. Tuhan kuduskan biarlah persembahan ini menjadi sarana pelayanan di ladangnya Tuhan secara khusus di jemaat Gedung Kandang. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menderita sakit karena lemah tubuh di antaranya. Ibu Suprapto Yoseo, Ibu Sih Pangayuning Tias, Ibu Suryanto, Ibu Ngatini Suratman, Bapak Subroto, Bapak Waspodo, Ibu Kasto, Bapak Andre Subandi, Ibu Edi Sumarah, Ibu Kristin, Bapak Joni, Bapak Senari Sumarsono, Ibu Sri Hairyanti, dan Ibu Sri Wahyuni. Tuhan senantiasa mendengar apa yang menjadi permohonan doa kami. Kiranya saudara-saudara kami yang lemah tubuh, jiwa, dan raganya, pada kesempatan beliau akan dipulihkan kembali dan segar kembali dan melakukan aktivitas kembali. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku sekolahan, baik di sekolah dasar, TK, perguruan tinggi. Tuhan senantiasa menolong, membantu, melindungi, serta memberkati, agar mereka dapat mencapai cita-cita yang diharapkan. Oleh karena itu ya Bapak, kami juga tak lupa buat anak-anak jemaat yang sudah saatnya untuk mendapatkan jodoh yang sepadan. Kiranya Tuhan menjamak dengan kuasa Roh Kudus agar anak-anak jemaat yang sudah usianya dapat mendapat jodoh yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, dengan kondisi COVID-19 yang semakin berkembang, bertambah
kami percaya bangsa dan negara ini tidak akan disirnakan. Bangsa dan negara ini masih senantiasa dikasihi oleh Tuhan melalui para pejabat negara, baik dari pemerintahan pusat sampai daerah. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon kesadaran dan ketulusan bagi bangsa dan negara Indonesia untuk senantiasa melakukan protokol kesehatan. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kesibukan jemaat kami, berbagai program dan rencana jemaat utamanya. Pada kesempatan ini juga berlangsungnya di dalam pembangunan kantor cabang Majelis Agung, kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya. Tak lupa pula kami juga berdoa buat lingkungan di tempat kami beribadah. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi, serta memberkati. Ini Tuhan, doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Hanya kami landaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi benteng hidup kami yang kekal abadi. Amin. Kita pujikan dengan NKB 188. Sebelumnya kita terima pemutusan dari hambanya. Marilah kita kembali kepada tugas dan panggilan kita masing-masing. Baik kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan kita berada, kiranya kita dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita sambut dengan NKB 188. Kita diberi kesempatan untuk tenang sejenak. Rancangan dan kehendak Tuhan senantiasa kita dapat menerima sebagaimana Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, marilah kita terima berkat melalui hambanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Sang Roh Kudus kiranya menyertai jemaat Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Ibadah keluarga hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah keluarga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan lagu rohani populer. Terima kasih Tuhan. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur